Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di luar negeri. Beberapa negara diketahui mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Selain itu, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum General Conference UNESCO. Dirangkum dari berbagai sumber, terdapat daftar beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut ini video yang bisa Anda saksikan. Siapa sangka rupanya negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua yang mereka gunakan di semua bidang kehidupan. Peresmian ini mulai berlaku sejak 2007 dan semakin banyak pusat studi bahasa Indonesia yang berkembang. Peminat dari tahun ke tahun pun semakin meningkat, sehingga membuat tenaga pengajar BIPA profesional dikirim lebih banyak. Maka dari itu, sangat mungkin teman-teman dapat berkomunikasi dengan penduduk asli Vietnam saat pelesiran ke negara ini, khususnya dengan generasi muda. Dilansir laman web Kementerian Luar Negeri, materi yang diajarkan dibagi ke dalam level A1, A2, dan B1. Dengan begitu, boleh dibilang pelajaran bahasa Indonesia di Vietnam memberikan keterampilan dasar hingga menengah agar dapat membangun komunikasi. Belanda adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia pada masa lalu. Namun, siapa duga negara ini ternyata saat ini membantu Indonesia dalam menginternasionalisasi bahasa Indonesia. ADVERTISEMENT bahasa Indonesia diajarkan di beberapa universitas di sana. Selain itu, pendidikan bahasa Indonesia juga dilaksanakan di lembaga kursus atau lembaga pendidikan informal, seperti Volksuniversiteit. Di negeri ini juga terdapat sekolah khusus di Amsterdam yang ditujukan untuk mempelajari budaya dan bahasa Jawa bernama Vichvat Oracle dan Java Opleidingen Turnhout. Minat global terhadap bahasa Indonesia masih terus berkembang karena didorong oleh berbagai faktor seperti hubungan ekonomi, diplomatik, dan budaya. Siapa sangka negara maju satu ini ternyata telah mengenalkan bahasa Indonesia kepada warganya. Buktinya dapat dilihat pada salah satu momen penampilan mahasiswa di Universitas Keio. Lalu ada Tokyo University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Pada 2021 lalu, mahasiswa di universitas tersebut terlihat antusias saat belajar tari Jaipong dan bahasa Indonesia saat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memperkenalkannya. Di universitas tersebut juga ternyata bahasa Indonesia sudah jadi program studi yang cukup banyak diminati. Selain belajar bahasa, prodi tersebut mengenalkan ragam kebudayaan Indonesia mulai dari makanan, kesenian, dan lainnya. Sejak lama Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan Australia yang terjalin baik. Mulai dari bidang pertahanan, ekonomi, sampai pendidikan. Khusus di bidang pendidikan, bentuk kerjasama yang menarik adalah diajarkannya keterampilan bahasa Indonesia. Menariknya, Australia sudah menjadikan materi keragaman budaya Indonesia dan pelajaran bahasa Indonesia mata pelajaran wajib sejak sekolah menengah. Salah satunya adalah Bookman Anglican School. Sementara itu, perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia bisa teman-teman temukan di beberapa universitas. Seperti University of Tasmania, University of Queensland, Western Sydney University, dan masih banyak lagi. Karena itulah tidak sulit menemukan penduduk Australia yang mahir berkomunikasi, bahkan dengan penduduk lokal di Indonesia. Terlebih jika teman-teman mengunjungi pusat pariwisata turis asing di Indonesia. Jika teman-teman tertarik dengan bahasa Korea karena budaya popnya, ternyata masyarakat Korea Selatan juga berbalik tertarik dengan bahasa Indonesia. Loh, mereka yang tertarik tidak hanya belajar otodidak, tapi juga sudah didukung oleh negara. Korea Selatan tercatat telah menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan yang mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Sebut saja Hankook University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Di samping belajar bahasa, prodi ini juga mengajarkan budaya, keagamaan, hingga kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Peminatnya pun tergolong cukup tinggi. Jadi, tak heran jika beberapa kali teman-teman menemukan masyarakat Korea Selatan menunjukkan kebolehannya berbahasa Indonesia di media sosial.
Sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, tampaknya Indonesia memberikan pengaruh sangat besar bagi negara-negara anggota lainnya, tak terkecuali dari segi bahasa dan kebudayaan yang berhasil memikat negara lain untuk mempelajarinya, seperti Thailand. Tingkat edukasi BIPA di Thailand boleh dibilang cukup tinggi, terutama pada program-program kuliah untuk mahasiswa jenjang sarjana. Bahasa Indonesia resmi menjadi bagian dari mata kuliah wajib beberapa universitas ternama, seperti Chulalongkorn University. Sejumlah sekolah menengah atas di kota-kota besar juga mengukuhkan bahasa sebagai mata pelajaran. Itulah mengapa kabarnya bahasa Indonesia semakin banyak diminati masyarakat Thailand, terutama kalangan anak muda. Hal positif seperti ini tentunya akan memuluskan pertukaran budaya serumpun antara kedua negara lewat komunikasi yang minim miskomunikasi. Inggris menjadi negara yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Dikutip dari Antara, dua sekolah di London memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran, yaitu Whitefield School di London Barat Laut yang akan mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah dan St. Matthew CE Primary School untuk tingkat sekolah dasar. Selain mengajarkan bahasa, negara berjuluk The Trillions tersebut juga mengenalkan alat musik tradisional Indonesia, yakni angklung dan gamelan menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintah kolonial membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih cukup fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Meski begitu, bahasa Jawa di Suriname tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang dipakai di Indonesia. Ini bisa terjadi karena bahasa Jawa Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa setempat yang digunakan. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 2013. Pemerintah Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Itulah negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Kini semakin banyak negara yang menyadari pentingnya bahasa Indonesia sebagai kunci untuk berinteraksi dengan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.